Dulu tuh sering banget orang ngehina gue gara-gara gendut, kayak lu tuh gak akan laku tuh, kagak akan punya pacar. Bahkan keluarga gue pernah bilang ini, jadi cewek gendut banget, kamu tuh gak akan laku. Ya elah, orang gendut juga ada pasarnya. Oke guys, jadi kemarin-kemarin itu semenjak gue sering bikin konten tentang baju-baju jumbo, baju big size, kayak gue merasa tingkat kepercayaan diri gue tuh makin kesini makin naik, kayak gue makin nyaman dan makin menerima diri gue apa adanya. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya, gue di sini bakal nge-share beberapa pengalaman hidup gue yang mana bisa mengantarkan gue dengan kondisi kayak sekarang. Ini maaf banget ya guys, lagi hujan gede banget di luar, jadi kalau suara gue gemeresak jadi mohon dimaklumi ya kan masih miskin, belum punya ini apa tuh namanya yang kedap suara tuh gak ada ya kan. Nah, jadi gue tuh bisa pede banget kayak gini tuh bukan berarti gue nggak melewati masa-masa insecure. Kayaknya semua orang tuh pasti punya insecure masing-masing ya kan. Dulu tuh diawali nama gue ya, nama lengkap gue tuh Maudila Slamet Kurniawati. Dulu gue masuk SMP gue bener malu banget karena nama gue Slamet. Karena lu tahu kan nama Slamet itu nama laki-laki. Jadi gue tuh dulu malu banget kalau misalnya teman-teman tahu nama gue Slamet. Soalnya tuh teman-teman SMP gue tuh kurang aja, masa ngejekin nama gue Slamet. Padahal nama kan ada doa ya kan. Apa salahnya nama gue Slamet? Hah? Tapi gak apa-apa, itu cuma berlangsung sih di kelas 1 Mei 2. Dan setelah itu gue mulai menerima diri gue sendiri dengan nama Slamet gue itu, dengan ditandai gue make nama Slamet di Facebook gue. Jadi gue tuh make nama asli gue buat Facebook itu adalah salah satu kayak gue ngelawan insecurity terbesar gue pada saat gue SMP. Itu pertama. Dulu di SMP gue belum segendut ini ya guys. Nah terus habis itu SMP gue pacaran sama seseorang ya kan. Gue pacaran. Nah setelah masuk SMA gue tuh makin gembrot, makin gede gitu ya guys, makin 70 kilo gitu gue dulu pas SMA ya kan. Kaget lah gue, timbangan gue segede itu, orang teman-teman 50 kilo, 40 kilo, gue 70 kilo ya kan. Nah pas itu gue nyerpresin mantan gue pas pacaran udah hampir setahun tuh pacaran, gue surprisein tuh. Nah di sana di rumahnya ada temennya tuh, terus ya temennya tuh bisik-bisik tapi tuh keras banget. Namanya bisik-bisik tuh ya kecil suaranya gitu, mas. Dibilang gini, Pacar lu gendut banget kayak gitu. Ya Allah, gue di situ dan gue denger perkataan itu guys. Dan setelah gue nyerpresin itu gara-gara gue gendut ya, keesokan harinya gue diputusin guys sama mantan gue itu. Nah saat itu gue bener-bener kayak ya Allah, gue bener-bener insecure parah. Kayak gara-gara gue gendut, gue ditinggalin sama laki-laki. Makanya jadi sekarang tuh kayak kadang masih takut ditinggalin laki-laki gara-gara gue gendut ya guys ya. Nah abis itu akhirnya gue masuk SMA. Nah buat mengurangi rasa insecure gue, akhirnya gue jadi aktivis tuh di SMA. Nah abis itu gue masuk ke kuliahan. Nah di sini kayak hidup gue bener-bener berubah. Di kuliahan ini tuh gue bener-bener kayak make up, gue pakai baju-baju, gue mulai kayak membenahi penampilan gue sampai teman-teman tuh nanya-nanya kayak fashion sama gue gitu. Kayak padahal mah gue mau biasa aja ya kan, tapi teman-teman sering nanya fashion sama gue. Jadi di situ gue makin merasa makin nyaman sama diri gue. Itu beberapa cerita hidup gue. Memang gak penting sih, tapi yang pertama yang bisa gue pelajarin, kalau kita mau nge-insecure tuh kita harus benar-benar percaya sama diri kita tuh, berdamai sama diri kita. Gue yakin gak semua orang bisa 100% berdamai sama dirinya sendiri, tapi seenggaknya tuh bisa dicoba, kayak gak terlalu fokus sama kekurangan diri. Kayak gue nih, contoh nih, bukannya gue so iya ya kan, tapi gue merubah kekurangan gue nih. Gue kan gendut ya, itu kan sebuah kekurangan. Nah, gue merubah kekurangan itu sebagai kelebihan. Kayak gue bikin OOTD di YouTube buat cewek-cewek gendut. Kan kita nggak tahu ya di luar sana masih ada cewek-cewek yang insecure apa segala macem. Siapa tuh kita bisa menginspirasi kan ya, coba aja dulu ya kan. Dan itu gue bener-bener merasa kayak wah ternyata kekurangan gue bisa jadi ladang uang buat gue, kekurangan gue bisa jadi kelebihan buat gue. Ya itulah, gue baru merasakan akhir-akhir ini kayak kekurangan gue bener-bener bisa dijadikan sebuah kelebihan. Setelah itu yang kedua, jangan terlalu ngedengerin apa bacotan orang. Dulu gue tuh orangnya kayak misalnya orang bilang, jangan pakai baju itu dong jelek, jangan baju itu dong jelek, pokoknya kayak gitu dah. Sampai tuh ya, dulu tuh sering banget orang ngehina gue gara-gara gendut, kayak lu tuh kagak akan laku tuh, kagak akan punya pacar. Bahkan keluarga gue pernah bilang ini, jadi cewek gendut banget, kamu tuh gak akan laku. Ya elah, orang gendut juga ada pasarnya. Nah jadi kayak orang-orang tuh cuma bacot doang, nggak mikirin perasaan yang dibacotin ya kan. Aduh, emosi gue. Mulai saat itu gue langsung kayak oh my god, gue kayak hati gue tuh kayak sakit banget dibilang kayak gitu ya.
Di situ gue nggak terpuruk, gue makin nggak percaya diri, gue makin ngasah skill gue, ngasah skill make up, skill gue ngomong, skill gue apa segala macem lah yang bisa diasah lu asah ya kan, sampai orang tuh kayak nggak berani buat ngejek lu lagi gitu kan. Tapi tuh kadang orang yang keterlaluan, kita tuh harus jeplakin juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok gue emosi ya Allah, kenapa gue emosi ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak boleh emosi Dila. Kayak gitu guys, gue tuh sering banget emosi sama orang yang kayak baru ketemu tuh langsung kayak seakan-akan nggak suka sama gue karena gue gendut, padahal mereka nggak tahu personality gue, nggak pernah ngobrol sama main sama gue. Kayak ya ampun, sebegitu pentingkah body langsing pada saat sekarang? Ya gue tahu sih orang gendut tuh rawan terkena penyakit, tapi kan gue juga berusaha olahraga, jalan-jalan, tapi ya tetap gendut. Mungkin karena gue kurang ekstrim kali ya diet itu ya, tapi gue tetap nyaman sih. Untuk saat ini gue nyaman dengan keadaan body gue kayak gini, no problem. Terus selanjutnya tuh, yang kedua tuh jangan terlalu ngedengerin kata-kata orang ya. Yang ketiga tuh, tadi yang pertama tadi jadikanlah kekurangan jadi kelebihan. Yang kedua, jangan terlalu dengerin bacaan orang. Yang ketiga, lu harus belajar ikhlas. Emang ikhlas tuh susah ya guys. Dulu tuh gue tuh kayak udah tiap malam gitu, kayak kenapa gue gendut? Gue gak pernah dapet pacar gara-gara gendut. Tapi ternyata sekarang gue menyadari bahwa orang gendut tuh ada pasarnya guys. Nggak semua cowok suka cewek langsing tinggi putih, enggak. Kayak karena tuh kita tuh orang gendut juga ada pasarnya. Ada juga tuh cowok yang fetisnya orang gendut. Jadi kayak jangan khawatir kalau orang gendut tuh nggak laku. Semua orang ya, percaya aja, semua orang di dunia ini tuh pasti dikasih jodoh sama Allah. Jadi nggak usah kayak gue gendut gue nggak punya pacar, nggak usah khawatir kayak gitu. Asalkan ya kita mau membuka aura kita dengan cara apa? Dengan cara percaya diri dan ikhlas. Itu yang sangat-sangat susah gue lakuin. Karena kayak, oh my god, rasa insecure sama iri tuh kayak, aduh, iri dan dia susah banget bilangin dalam hati. Tapi asalkan kita mau berusaha buat ikhlas, semuanya pasti akan baik-baik aja. Itulah kayak 3 cara biar gue kagak insecure. Tapi kadang memang masih suka insecure sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Buat teman-teman masih insecure, kayak misalnya teman-teman kurus punya baju bagus, gue kok enggak. Nah, solusinya nonton video gue biar kalian yang gendut tetap masih bisa pakai baju bagus gitu guys. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama bersama-sama kayak itulah. Kalau misalnya mau kurus ya jaga pola makan, tetap olahraga. Gue juga lagi berusaha untuk menuju berat badan ideal. Tapi kalau gue nanti kurus, gue bingung ya kalian siapa yang nemenin, siapa yang memotivasi kalian sama ngajarin kalian pakai baju. Yaudahlah, nyampe itu dulu aja videonya. Kayak malam ini gue bener-bener gabut, ya kan, gue gabut kayak pengen curhat. Daripada gue ngomel sama orang, mending gue ngomel sama kalian. Jadi begitulah beberapa cara mengurangi insecurity dalam hidup. Hidup itu slow, get it flow, slowly, slow down. Walaupun gue masih kadang suka insecure, tapi percayalah, semua orang itu pasti punya kelebihan guys. Sampai itu dulu videonya. Nanti kita bakal bikin konten marah-marah lagi.